Ya ibadallah, yusikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal man ittaqa wa khaba man tagha. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wa jibratal mu'minin rahimakumullah. Yang ingin Al-Fakir sampaikan satu aplikasi dan implementasi dari hadis Nabi Muhammad SAW. Tadi guru kita sudah menyampaikan lengkap dari A sampai Z, atas bawah depan belakang dalam luar. Nah, bagian saya cuma bagian penutup untuk berpesan khusus kepada keluarga. Pahami satu hadis Nabi ini. Nah, ada anak di belakang dia. Ada ya? Rasulullah bilang, sabdanya, man da'ala khairin falahu mithlu ajrin fa'ilihi. Ini pegang baik-baik satu hadis sebagai penutup, karena belum tadi kayak sampaikan. Siapa-siapa orang yang jadi pelopor kemudian diikuti, maka bagi itu sama pahala, tidak berkurang sedikit. Rawahul Bukhari, man da'ala khairin falahu, baginya mithlu ajrin, pahalanya sama. Nah, ini yang saya mau sampaikan. Ini kalau dengar nih keluarganya almarhum, kalau dengar Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, itu dalam hadis Tirmizi yang sahih diceritakan beliau adalah manusia pertama yang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dari umat Nabi Muhammad tentunya. Dan karena janjinya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah meleset bahwa Nabi Muhammad dan umatnya masuk terlebih dahulu sebelum nabi-nabi yang lain, maka manusia pertama masuk dalam surganya Allah setelah Rasulullah adalah Abu Bakar Siddiq. Kenapa bisa punya keutamaan kayak gitu? Dan ini hubungannya semua, insya Allah dari awal sampai akhir yang Al-Fakir sampaikan semua tentang almarhum, tentang mayat. Kenapa Rasulullah SAW menyampaikan hal itu? Dan kenapa iman satu kota Madinah? Bayangkan, di Madinah itu ada Sayyidina Umar bin Khattab, ada Sayyidina Utsman bin Affan, ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ada Sayyidina Talha, ada Zubair, semua. Ada Abdurrahman bin Auf, ada Sa'ad bin Waqqas, ada Bilal, ada semua. Semua itu digabung dengan satu orang yang bernama Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Masih lebih berat iman Abu Bakar Siddiq. Rahasianya hadis tadi, Bapak Ibu sekalian. Karena mereka semua masuk Islam karena dakwahnya Abu Bakar Siddiq. Maka 1 rupiah, kalau bilang 1 dinar, 1 dirham, yang dikeluarkan oleh Utsman bin Affan, yang dapat pahalanya Abu Bakar Siddiq duluan, baru kemudian Sayyidina Utsman bin Affan. Kenapa? Karena Islamnya Sayyidina Utsman bin Affan karena dakwahnya Abu Bakar Siddiq. Kecuali Sayyidina Ali. Begitu juga Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab masuk Islam karena saudaranya Fatimah binti Khattab. Fatimah binti Khattab masuk Islam karena temannya namanya Asma binti Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar masuk Islam karena bapaknya Abu Bakar Siddiq lagi, saudara. Coba urutkan siapa coba yang masuk Islam kalau bukan karena Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, kecuali Ali bin Abi Thalib yang langsung dari Nabi Muhammad SAW. Jadi begitulah keutamaan sebagai pelopor dakwah. Pelopor kebaikan itu keutamaannya begitu. Atas yang saya sampaikan apa hubungannya? Nah, tolong dengarkan ini para keluarga yang sudah meninggal. Bang Saiful, apa kebiasaan almarhum? Ada sejadahnya. Jangan di kemana-manain, pakai terus. Jangan sampai lepas tuh sejadah. Kenapa? Karena setiap Saiful sujud, pahalanya buat siapa? Almarhum buat Pak Haji Muhammad Yasin. Karena sejadahnya yang dipakai sejadah dia. Di belakang ada anak. Almarhum Abah punya Al-Quran. Punya Al-Quran. Pakai Al-Quran. Setiap satu huruf Bismillahirrahmanirrahim. Pahalanya buat almarhum Bapak Haji Muhammad Yasin. Tiru nih cara-cara begini. Amalkan cara-cara begini. Beliau punya apa? Baju. Pakai bajunya setiap sholat. Beliau punya apa? Sarung. Pakai sarung di setiap sholat.
Maka begitu kita takbir Allahu Akbar, pahalanya buat almarhum bapaknya. Begitu dirawat. Kalau perlu diawetin tuh baju, jangan sampai lepas. Sampai detik ini alhamdulillah saya masih pakai sarung peninggalan almarhum yang meninggal di tahun sudah berapa? 3 tahun. Sampai detik ini saya punya sendal saya sendal almarhum ayah saya. Dan setiap umroh saya bawa ke sendal, setiap haji saya bawa ke sendal, setiap jamarat ada pakai itu sendal. Pakai itu sendal untuk apa? Biar pahala terus mengalir kepada almarhum ayah. Sampai detik ini Al-Quran walaupun udah pada soek di ujung kiri kanannya, sampai hari ini yang aneh masih pegang tuh Al-Quran punya abahnya almarhum sampai detik ini. Sarung yang aneh pakai masih punya almarhum, sendal yang aneh pakai masih punya almarhum. Kenapa? Karena mengharapkan pahalanya nyambung terus. Selain lagi suratul Fatihah 100 kalau perlu pagi-pagi, 100 kalau perlu sore-sore. Lalu rupiah pilih walidayah kalau perlu 500 kalau subuh, 500 kalau isya. Dan terus ini pelajaran buat bapak ibu yang masih hidup. Jangan sampai anak kita belajar Al-Fatihah, belajar sholat dari orang lain. Jangan sampai pahalanya diborong orang lain. Dari kita sebagai orang tua, biar pahalanya buat orang tua. Saya ingat waktu itu guru Al-Falaq Anas dari guru namanya Bapak Marhum lama Haji Abdul Hamid di SD Muhammadiyah di Kampung Melayu. Tapi begitu namanya kita mau biar lebih pintar dari orang lain, Anda belajar taubat tiada di Ahli. Biar semua orang, semua teman cuma 3 surat, Anda sendiri hafal sampai taubat tiada. Apa yang disuruh apalin Umi ngajarin sampai detik ini. Sholat sunnah qabliyah subuh saya wajibkan bagi diri saya membaca rakaat kedua itu taubat tiada di Ahli. Biar apa? Biar pahalanya buat siapa? Buat Umi almarhum. Saya ingat sekali abah waktu itu mengharuskan saya hafal idza zulzilatil ardu zilzalaha. Dan itu bacaan favoritnya ketika maghrib. Sampai detik ini rakaat pertama qabliyah subuh pastikan insyaallah idza zulzilatil ardu zilzalaha. Dan rakaat kedua tabbat yada abi lahabin wa tab. Saudara pasti sudah tahu kenapa saya baca 2 surat itu. Karena sebelum sholat saya bilang ya Allah berikan pahala rakaat pertama untuk ayah kami dan berikan rakaat kedua pahalanya untuk ibu kami. Baru sholli sunnah subuh kata ini baru sholat. Biar apa? Biar mandar ala khairin falahu mithlu ajrin. Wah ini. Nah saya pesan kepada saudara-saudara yang sudah meninggal nih, kepada ahli waris, kepada keluarga almarhum Bapak Haji Muhammad Yasin bin Hajar. Tolong ini dipegang baik-baik ini. Sampai-sampai saking kepengennya Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengikuti dan ikut apa semua kata Rasul, dia datang ke rumah Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Ini kita maaf sedikit nyempok, kurang ajar banget ya orang nyebut nama istri lagi cuma Aisyah. Ya Allah, maaf. Ini Ustadz Abdul Aziz. Enak gak kalau kamu manggilnya yes. Enak. Kadang-kadang kurang ajar gak? Kurang ajar kayak mau kita tuaan jauh tapi kurang ajar. Gak pantas, gak enak dengarnya. Ini Rasulullah dipakai namanya doang. Nah sini Rasulullah istri Rasulullah Ummahatul Mukminin dipanggil namanya doang. Kurang ajar gitu ya. Ini cuma sekedar intermezzo sedikit lah tentang apa Rasulullah SAW. Jangan sekali-kali manggil nama Nabi, namanya doang. Begitu juga nama istri Nabi, namanya doang. Ya. Minimal Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Nah itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq datang ke rumah anaknya dan ditanya amalan apa? Amalan apa Rasulullah yang belum saya lakukan? Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Aisyah menjawab, ada satu amalan yaitu apa? Suamiku selalu memberikan makan kepada seorang pengemis di Madinah. Gak bakal susah carinya. Kenapa? Karena tidak ada pengemis satupun kecuali dia di Madinah. Dan dia beragama Yahudi. Singkatnya, Sayyidina Abu Bakar Siddiq ikut menjalankan apa yang Nabi lakukan. Sekarang saya tanya kepada keluarga almarhum, ayah anda punya langganan gak? Warung mana gitu? Punya? Sampai.
karena itu paling menggembirakan dia. Ayah saya punya kebiasaan, ada kakek-kakek kalau lewat rumah jualan buah-buahan, pepayanya kayak kalau jeruknya banyak yang busuk, karena dia ternyata setelah saya sedikit dia boleh mungut di pasar itu. Dia dagang tuh dengan susah payah. Tapi setiap dia mampir di rumah diborong sama almarhum ayah saya. Kita anak-anaknya suka bilang, Ustaz, Mbak sama ayah dilarang busuk. Ayah saya bilang apa? Kalau bukan abah yang beli siapa? Kalau bukan abah yang beli siapa? Ya Allah, itu masih kecil belum tahu abah beli busuk mulu. Kita nggak tahu kan masih kecil. Dikupas sama dia, yang busuk dibuang, yang bagus dimakan. Abah pelit banget. Beli yang bagus apa? Di supermarket. Itu masih kecil kan? Abah sih bilang kalau bukan abah yang beli siapa? Ternyata baru sekarang saya tahu hadis Nabi Allah ini sampai detik ini untuk kakek-kakek masih jualan. Setiap buat saya beli, bini saya telah bilang, "Bu, kenapa beli yang busuk?" Saya bilang lagi, ntar kalau meninggal baru tahu. Jadi setiap, jadi ini hadis Nabi, Pak. Tidak ada amal yang lebih menggembirakan bagi seorang mayit kecuali keluarganya menghubungi kerabatnya dan menziarahi kuburannya. Ini Rasulullah SAW lagi Futuh Mekah. Futuh Mekah itu pembukaan kota Mekah. Itu dahsyat-dahsyatnya peristiwa. 124.000 sahabat Nabi yang ikut. Gak ada peristiwa yang lebih besar selain Futuh Mekah pada waktu itu. Lagi gagah-gagahnya di atas unta putihnya yang dahsyat, tiba-tiba turun dari untanya, digelar sorbannya. Nenek-nenek duduk di situ. Nabi duduk hampir beradu terpukul sama nenek-nenek. Ini sahabat yang ada yang berani negor. Nenek-nenek siapa kok sampai Nabi turun dari untanya, kok melayani nenek-nenek? Kalau kita bilang apa bejem-jem dah. Nggak ada lagi sahabat yang berani diem. Yang berani cuma satu, siapa? Istri tercinta Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha turun dari bukitnya juga dan berkata, "Ya Rasul, ini lagi gimana sih? Ini kan lagi Futuh Mekah, mungkin kayak begitulah kurang lebih. Ngapain melayani nenek-nenek gitu?" Apa kata Nabi? "Wahai Aisyah, tahukah kamu siapa? Kalau lagi ngomong panggilnya ya Aisyah. Kalau lagi mesra di rumah Umayyah. Ini saya bukan kurang ajar, tapi mencontoh apa yang Nabi ucapkan. Wahai Aisyah, tahukah kamu siapa? Dia teman Khadijah." Apa kata Sayyidah Aisyah? "Ya Rasul, kan udah dapat yang lebih bagus." Ini udah dikir dan sebagainya. Di situ Rasulullah belum pernah marah sama Sayyidah Aisyah kecuali hari itu. Demi Allah, nggak akan ada yang bisa menghentikan Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Saya nggak akan maafkan ucapan sebelum kau minta maaf kepada Sayyidah Khadijah. Bagaimana kita maafin pada orang yang meninggal? Satu lagi pelajaran, kirimkan suratul Fatihah sebanyak yang kita bisa. Sedekah atas namanya. Karena itu saya pesan lagi kepada almarhum di keluarga ini semua. Ya, cari temannya. Ini ada hadis Bukhari yang saya ceritakan. Cari temannya yang masih hidup pun. Lu datengin pun, bukan mantunya. Betul apa tidak? Mana itu lagi? Mana saudaranya mana? Anak-anaknya mana? Cari temannya Abah, datengin itu yang lebih paling menggembirakan buat beliau. Cari dan jangan sampai sepotong bajunya kecuali antum pakai. Aduh Ustaz, udah lepek, udah hancur, udah berantakan. Kalau perlu itu dibagusin lagi, ditajin. Kalau kita orang dulu tajin, ditajinin lagi biar licin lagi biar bisa dipakai. Nggak muat Ustaz, paling kecil bajunya jahit-jahit sambung jadiin sejadah. Mesti dipakai tiap hari. Kita berebutan di rumah. Berebutan di rumah. Gua berebutan. Sendalnya aja berebutan. Sendalnya buru-buru karena pakai. Anda pegang sampai sekarang sendalnya. Tinggal tahun 2005. Anda buru-buru pegang sendalnya sampai sekarang. Dan alhamdulillah, tiap umroh bawa gak hilang. Alhamdulillah, tiap haji bawa gak hilang. Alhamdulillah, terus kita pakai. Kenapa? Karena dia saksi di hadapan Allah. Orang teman-temannya udah pada nggak ada sekarang. Kalau masih ada umurnya hampir 90. Teman-temannya nggak ada itu yang paling rahasia Allah yang lebih nggak bisa lagi berkunjung sama teman-temannya. Ya Allah.
semuanya. Jangan kayak kita udah buru tua disalahin. Ini doa Allah, ya Allah temuin dong sama temannya satu-satu, ketemu lagi ceramah kayaknya ini anaknya almarhum Haji Hasan mana sih? Iya Pak, ya Allah saya temannya. Ya Allah, gak jadi pulang gitu. Dan belumnya teman Bumi juga begitu. Ya doa ya Allah temuin dong sama temannya. Jangan lupa tuh. Jadi teman-teman jangan lupa tolong ahli waris tuh, anak-anaknya, mantunya tolong dengerin. Satu, pakai semua barang-barang yang kebaikan. Bajunya pakai lagi buat sholat, bukunya pakai, Qurannya pakai buat ngaji. Terus sarungnya pakai, sejadahnya pakai. Yang kedua, lakukan kebiasaan kebaikan. Kalau ada warung yang dia suka sedekah, kalau ada kerabat yang suka yang belum dikunjungi, kunjungi semua. Jangan lupa itu nasihatnya. Surat Fatihah jangan pernah lepas setiap hari. Jangan pernah putus hubungan sama almarhum. Gak boleh putus. Sehari habis subuh, habis zuhur, habis asar, habis maghrib, habis isya, wajib bagi anak cucunya untuk mengirimkan surat Fatihah kepadanya. Begitu juga sedekah. Dikit-dikit kasih sedekah juga dia. Ini kan mau sedekah nih, mau sedekah 100.000 nih. Kebetulan ada 2 lembar 50 sama 50. Tolong yang 50 buat entian 50 dari Allah buat almarhum. Tolong sampaikan ya Allah pahalanya. Dengan begitu terus bisa collect terus, dan insya Allah mimpi juga gampang. Nanti kalau lagi nanti kalau lagi kangen sama abah, buat di amalan itu kayak dari guru kita, kayak di Muhammad Baitisi yang di bisa bisa tiga otista. Amalin itu ntar ya, buat japrian aja nih amalin. Amalin terus ntar dikasih kesempatan melihat sekedar dari jauh, abah saya paling demen itu naik kuda. Ya orang dulu namanya, ya pakai di Hadramaut. Jadi di sana naik kuda, paling demen naik kuda. Saya kangen, saya lagi bikin orang Inggris, bikin keluarga ahli waris ini sudah ngikutin. Amalin yang semua saya katakan, calon ketemu. Kita ketemu ke mimpi abah saya di tempat yang bagus. Luas, indah banget. Dia punya peternakan sapi, peternakan kambing, peternakan kuda, peternakan bebek. Dia pakai kopi, dia lagi jalan sambil bersiul. Ya Allah, abah udah enak banget sekarang gitu. Udah tinggal dipanggil nyampe sekolah tinggal. Sini kak, jangan dong bang. Sini aku bilangin jangan dong bang, karena dari Jawa dulu ya. Sekarang apa ya bang? Pagi loh, cuma babe. Gak lama saya kangen lagi, ada amalan lagi. Babenya kangen tuh. Quran dalam satu mobil isinya semua Quran, mobil pick up itu Quran semua sampul dari Mas Murni. Orang pada antri kita bagiin, ya Allah abah, kok malam kita jadi kaya raya bagiin Quran dari emas begitu. Ada aja pun, beneran pun. Ada yang undang pengajian pun, tapi di puncak pun. Hujan lagi, ada pun kewajiban harus datang. Lagi di mobil, lagi parkir kendaraan tahu-tahu kayak digamparin, kok pulang loh. Kok disuruh pulang sama abah? Kok disuruh pulang? Bingung kita. Datang punya pengajian undangan, tapi abah suruh pulang. Cerita. Ya udah deh, kalian putar ke mobil, putar balik ke mobil, terus sampai jalan ke motor, putar